Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ataullah Ismendra. Saya berasal dari PD Pekanbaru, Provinsi Riau, asal komisariat dari Komisariat Atur Sina. Kali ini saya akan membuat video dalam rangka penugasan kedua dari persyaratan acara Daurah Marhala 2 dari Kota Malang. Dan salah satu tugas membuat video ini berupa mereview sebuah buku, dan buku yang diberikan itu buku dari karya dari Mahfuz Siddiq, yaitu Kami dan Pergulatan Reformasi. Bukunya yang ini ya. Jadi terkait review buku ini mungkin sedikit saya jabarkan terlebih dahulu. Buku ini ditulis oleh Mahfuz Siddiq, seorang politikus juga, dan guru juga. Dan ini merupakan hasil dari tesis beliau. Jadi bahasa yang ada di buku ini lumayan agak sulit sih sebenarnya kalau diikutin, akan tetapi ini bakal menjelaskan terkait ada dua hal sih yang dijelaskan dalam buku ini. Ya, yang pertama itu adalah demokratisasi, dan yang kedua itu adalah social movement atau biasa kita bilang pergerakan sosial. Dalam buku ini terdiri dalam 320 halaman, diterbitkan oleh Era Intermedia. Nah, dan di dalam buku ini pertama sekali sih yang bakal dijelaskan dalam buku ini itu merupakan terkait demokratisasi. Demokratisasi ini kan buku ini menjelaskan terkait era-era pada tahun yang pertama kali dijelaskan kan. Demokratisasi ini kan di negara-negara berkembang pada masa 1970 sampai ke tahun 1990 itu banyak negara-negara yang menghadapi gelombang demokratisasi sendiri, dan Indonesia termasuk dalam gelombang ketiga gitu. Dan kenapa terjadinya demokratisasinya, tentunya ada beberapa faktor yang mendalami atau yang mempengaruhi lah akan terjadi demokratisasi ini. Salah satunya yaitu ada beberapa faktor internal juga dari negara. Mungkin yang pertama sekali kan kita melihat lah kan, karena di situ kan dari era 1970 itu sampai era 1990 bahwa kita di situ tuh sudah mulai tumbuhnya orang-orang yang berada di kelas menengah. Kelas menengah dalam artian banyak yang masuk perguruan tinggi dan banyak juga masuk ke dalam dunia pekerjaan. Yang sementaranya dulu masih hanya sebatas tamat SMA dan SMP begitu doang kan. Tapi di era 1970 sampai 90 itu udah mulai banyak warga-warga dari Indonesia tuh yang masuk dalam pertumbuhan kelas menengah. Jadi orang-orang yang berhasil lah masuk ke perguruan tinggi, orang-orang yang berhasil masuk dalam kelas menengah ini yang memunculkan pemikiran-pemikiran yang bebas sih jatuhnya, karena kan tidak terpaku dan tidak kaku bergeraknya gitu kan. Jadi konsep yang dibangun di sini ini, kenapa ada pergerakan di tahun 1990, karena asalnya itu dari demokratisasi itu sendiri, makanya ada pertumbuhan dari kelas menengah. Terus faktor yang kedua yang bakal dijelaskan dalam buku ini juga, ini karenanya lamanya rezim yang telah bertahan gitu kan. Bahkan ketika di masa itu tuh sampai hampir 20 tahun, hampir 30 tahun sih lebih tepatnya. Dikarenakan itu juga lah faktor makanya terjadi demokratisasi. Terus juga di buku ini menjelaskan terkait tadi kan disebutkan yang dibahas adalah social movement. Dan di buku ini lebih tepatnya di buku Kami dan Pergulatan Reformasi ini jelas bahwa di sini ini sebagai peran aktor yang dijelaskan bahwa ini salah satunya itu organisasi eksternal atau organisasi yang bergerak non parlementer gitu kan. Jadi bergerak sendiri ini di masa-masa reformasi, dan ini sebagai aktor utamanya ya. Di sini dijelaskan bahwa terbentuknya kapan, sejarahnya kapan, dijelaskan dalam buku ini. Bahkan pun upaya-upaya dalam mempertahankan reformasi. Kami mungkin sedikit menjelaskan juga terkait Kami itu sendiri karena memang di buku ini dijelaskan juga kan. Di Kami itu sendiri itu terbentuk ketika itu mungkin bisa dibilang terbentuk oleh aktivis dakwah kampus tentunya. Dan ini kemarin awal didasari ya terbentuknya Kami itu ketika di FSLDK yang di Malang ya. FSLDK yang di Malang, FSLK dari situ tuh tercetuslah bahwa untuk terbentuknya organisasi yang skala eksternal yang bisa menggerakkan masa-masa
aktivis-aktivis di kala masa reformasi tersebut. Jadi disinilah bahwa dijelaskan bahwa pergerakan-pergerakan organisasi ini dalam menyambut reformasi. Bahkan pun ketika rapat akbar yang pertama yang diadakan oleh kami ini sendiri, ketika itu di Masjid Al Azhar Jakarta, dan situ tuh sebagai aksi aksi yang pertama dihadiri oleh 20.000 orang, bahkan tidak hanya dari mahasiswa saja gitu kan, bahkan pun rakyat-rakyat juga hadir. Dan di situ pembahasannya bahwa topik utama dalam pembahasan tersebut adalah reformasi total. Dan di situ dalam sebagai di situ malah sebagai solusi sih, banyak aksi dalam yang dibentuk oleh kami itu sendiri banyak diterima oleh kalangan-kalangan masyarakat. Bahkan pun tidak hanya di masa ketika mundurnya Soeharto, tapi kami ini juga berperan dalam menjaga reformasi itu tetap berlanjut. Maka ada istilah yang saya ambil dalam buku ini, Soeharto boleh mundur tapi reformasi tetap berlanjut. Dalam artian bahwa tugas dari kami ini sendiri terbentuk mungkin di kala itu yaitu mengkawal reformasi ini tetap berlanjut, bahkan pun sampai ke pemilihan ya kan, ketika mundurnya Soeharto dan dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie, makanya dikawal sampai diadakannya pemilihan pertama sekali, dan pemilihan pertama sekali itu yang diadakan, dan setelah pun terpilih ketika pemilihan yang pertama itu Gus Dur dan wakilnya itu Megawati. Dan setelah pemilihan pertama itu juga kami juga berperan dalam mengkawal terkait masa jabatan dari Gus Dur sendiri, dan bahkan pun kabinet-kabinet ataupun kebijakan-kebijakan di masa itu masih tetap dikawal oleh kami itu sendiri. Mungkin itu sih kalau sedikit yang dijelaskan terkait buku ini, karena kan kita mereview kan. Mungkin yang didapatin bahwa kalau kita bahas secara kelebihan terkait buku ini, tentu buku ini menjelaskan lah gitu kan. Kalau kita pengen belajar terkait sejarah kami, mungkin kita bisa berlandaskan dari buku ini. Tetapi kan tentunya kita tidak bisa sepenuhnya mengambil mentah-mentah terkait hal ini. Dan kekurangannya, mungkin kalau kita mengkaji secara sejarah menyeluruh, mungkin kita nggak bisa mengambil rujukan hanya dari sini saja. Karena kan yang di sini buku ini hanya menjelaskan terkait aktor utamanya itu adalah kami. Tapi kan kita tahu bahwa organisasi-organisasi selain kami juga ikut berperan dalam pergulatan reformasi. Nah, tapi kalau sebagai landasan utamanya kita mengkaji terkait kami, mungkin buku ini sebagai pilihan terbaik sih kalau seandainya untuk kita memahami terkait sejarah terkait pergulatan reformasi itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam review buku kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.